kalau kalian jalan-jalan ke Jakarta, yang perlu kalian ketahui adalah rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau di Jakarta itu, kalau ada rambu-rambu lalu lintas motor dilarang lewat, itu jangan kalian lewatin. Biasanya kalau kalian lewatin, nanti di ujungnya atau di tengah-tengahnya suka dijagain polisi. Biasanya itu di jam-jam tertentu, kayak jam-jam berangkat kerja kayak gini nih. Nah, kalau jam-jam berangkat kerja kayak gini, polisi di Jakarta tuh bener-bener banyak banget. Jadi kalian harus hati-hati, jangan asal ngambil jalan, jangan asal ngeblong, jangan asal ngelanggar lampu merah. Karena biasanya jam segini polisinya lagi galak-galaknya buat nilang. Karena kalau kalian bikin kesalahan, nanti malah bikin kemacetan kan, kayak gitu. Makanya kalau biasanya sih pagi-pagi gini suka langsung ditilang kayak gitu. Dan jangan lupa pakai helm kalau di Jakarta. Terus kalau di Jakarta itu angkutan umum udah terintegrasi dengan baik. Jadi di sini angkutan umumnya kalau yang di dalam kota itu bis-bis gede ya, pakai Volvo, Scania, Mercy dan lain-lain. Kayak gitu guys. Thank you. Kiat yang ada di depan. Oh ya, dan untuk di Jakarta itu transportasi adalah nyambung ya guys. Jadi kalau kalian contoh biar mau dari Senayan, terus kalian mau ke terminal Kampung Rambutan, itu kan TJ-nya nggak ada yang langsung ya, Jakartanya itu nggak ada yang langsung. Jadi kalian naik yang rute ke Pasar Minggu dulu, nanti kalian bisa nyambungnya ke Rambutan, atau kalian bisa naik yang ke rute Ragunan, nanti kalian bisa nyambung langsung ke Rambutan kayak gitu. Jadi di sini tuh harus apal rute, nggak perlu apal jadwal sih, nggak perlu kalian ngapalin jam berapa aja lewatnya, karena di sini tuh operasinya dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalian nggak perlu ngapalin jamnya, jam berapa bisnya. Kalian cukup ngapalin rutenya dan tujuan kalian kemana. Karena di sini rutenya tuh benar-benar banyak dan banyak banget transportasinya. Apalagi TJ. TJ ini rutenya sangat banyak ya di Jakarta. Jadi kalau kalian masih awam-awam banget, jangan lupa banyak-banyak nanya. Karena nanti kalau nyasar, kalian yang repot sendiri, bisa diputar-putar kemana-mana. Dan gratis, oh nggak gratis sih, bayarnya 3.500, dan 3.500 itu kalian udah bisa keliling kota Jakarta secara cuma-cuma kayak gitu guys. Jadi cuma satu kali bayar aja, asal jangan keluar dari haltenya kayak gitu. Info lagi untuk saat ini, TJ itu di dalamnya cuma ada driver ya. Jadi kalian harus bener-bener dengerin setiap halte yang berhenti. Kalian harus hafalin kalian mau turun di halte apa. Jadi kalian nggak bisa nanya nih kalian mau turun di mana, haltenya apa, atau mungkin kalian paling bisa nanya ke orang sebelah kalian. Di dalam ini cuma ada supirnya, dan supirnya itu biasanya tersekat oleh pintu kaca di depannya sendirian dia kayak gitu. Dulu masih ada koneknya, ada kondekturnya yang ngebantu. Kalau sekarang kalian gak ada kondekturnya, jadi harus tahu lah jadwalnya, atau harus tahu kalian mau turun di mana dan tujuannya kemana. Karena biasanya yang naik TJ ini orang-orangnya orang-orang yang udah familiar sama rutenya mereka kayak gitu guys. Mata dengan hiruk-pikuk macet. Jadi listrik ini kayaknya ya. Jadi listrik ini. Versi lama. Kasih Merak AC. Oh, kalau Merak jam segini pasti rame. Orang kerja.
Gua mau ke Bekasi tapi bukan mau naik itu sih. Juanda. Ji. Transportasi Jakarta tuh keren-keren coy. Dan prioritas. Wih, macet Jakarta. Masuk ke stasiun LRT. Oke. Kanan. Kita naik LRT ke Bekasi. Sebenarnya naik TJ bisa, cuman lebih enak naik LRT sih. Kalau naik transportasi di Jakarta, kalian harus menyiapkan kartu yang biasa digunakan untuk masuk tol mobil itu loh. Nah, kenapa? Karena di Jakarta ini setiap transportasi itu udah nggak ada yang bayar pakai duit cash. Apalagi transportasi publik kayak KRL, MRT, LRT, Transjakarta, Jaklingko, mereka semua menggunakan kartu tap. Dan kartu tap ini hanya bisa digunakan oleh satu orang satu kali pakai. Jadi kalau kalian make ya untuk kalian aja, nggak bisa gonta-ganti kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan satu kartu bisa dipakai untuk 5 orang sekaligus. Kalau sekarang satu kartu hanya untuk satu orang. Jadi kalian harus mempersiapkan kartunya dari rumah. Thank you. Tapi gue lebih suka naik ini sih, lebih fleksibel aja. Terus lebih cepet juga daripada KRL. Jalannya enak di atas. AC kereta itu dingin banget, parah. Terus naik terus sampai atas. Keren, fleksibel kalau ini. Harga tiketnya ya 20.000 ya, tapi orang-orang masih banyak milih naik ini juga. Kalau buru-buru mereka lebih milih naik ini ketimbang naik KRL. Mungkin bedanya sama KRL tuh sekitar 10.000 lah, 10.000 atau 12.000. Nah, tapi katanya nggak ada. Itu mulai. 7.30 Jatimulya. Oh, penuh banget coy. Gila, kirain kosong ya. Penuh banget. Attention please. The train heading to Jatimulya is going to enter platform number 1. Cepat Jakarta Bandung. Next station Halim Interchange. Change at the next station for Jakarta Bandung High Speed Railway. Ya itu pelan karena putarannya di sini terlalu tajam coy. Lengkung gitu tajam.
Sekali nggak kesiangan. Kenceng coy, berasa ditarik. Kereta cepat Jakarta Bandung. Ada penumpangnya paling beberapa, 2, 3, 4 orang ada. Ya ada aja yang naikin. Kereta akan tiba di Halim, stasiun transit ke kereta api cepat Jakarta Bandung. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Halim Interchange. Change at this station for Jakarta Bandung High Speed Railway. The doors on the right side will open.